Selamat pagi semua. Pagi ini yang lagi istirahat maupun lagi mengikuti mata kuliah atau pembelajaran di sekolah masing-masing, atau yang lagi ujian buat mahasiswa atau siswa-siswi yang sekarang ini lagi mengikuti akhir ujian semester. Pagi ini coba kita sambil mungkin saudara lagi membuka channel YouTube ataupun fokus untuk bekerja, tapi kalau ada waktu bisa nanti membuka channel YouTube Rusman Syalagan atau Facebook Rusman Syalagan atau YouTube TV Johnson. Mohon diklik juga di subscribe @bang_JHON77. Pagi ini setelah kita kemarin membersihkan lahan kita ini yang penuh dengan pohon-pohon yang sudah 13 tahun atau 15 tahun ini, semua kita tanami keliling di areal 1 hektar ini agar layaknya seperti hutan alami. Inilah dia situasinya. Kita jadi kepikiran sesudah pulang kampung, bahkan lahan ini tidak dikelola selama 15 tahun. Sudah kita upload ini di Facebook, di YouTube maupun di live streaming di TV Johnson, di YouTube Rusman Syalagan. Kita kepikiran karena di Jorlang Hataran belum ada tempat wisata untuk agrowisata, walaupun sudah ada tempat wisata yang sangat viral di mancanegara. Pada masa kita anak-anak kemarin, hampir turis sering datang ke Jorlang Hataran. Kebetulan kepala pariwisatanya adalah salah satu putra Jorlang Hataran selama pemerintahan Jabanten Damanik, masa-masa kita SMA ya. Karena Jorlang Hataran dekat dengan Parapat, sekitar 45 menit dari Parapat. Dari lintas Balata ada simpang Parmonangan. Ada tempat wisata yang sangat viral dulu ya, tapi pada waktu kita SMA belum ada Facebook, belum ada sosial media, jadi hanya melalui mulut ke mulut. Walaupun tamunya sering datang dari Belanda atau dari Eropa menuju Jorlang Hataran, ada tempat wisatanya, nanti kita terangkan secara tersendiri. Cuma kita fokus dulu nanti cerita mengenai pengembangan wisata yang rencananya ini kita buat sebagai agrowisata, ekowisata yang arealnya lebih kurang 1 hektar ini di pinggir sungai, di bawah di atasnya bukit, di bawahnya sungai ya teman-teman, pembuangan air dari sawah. Inilah dia kita lestarikan sesudah kita pulang kampung. Kita kepikiran karena kita sering keliling keliling Indonesia untuk tempat-tempat wisata, termasuk di Bali, di Samosir kita sudah kelilingi. Jadi kita kepikiran untuk mengembangkan bagaimana cara mengembangkan pariwisata lagi seperti zaman-zaman masa kita SMA tahun 90-an. Inilah dia situasinya. Bisa saudara lihat di sini. Pertama saya terangkan dulu bahwa di sini yang di areal 1 hektar ini sudah kita tanami berbagai jenis durian musangking yang lagi populer. 1 tahun lagi mungkin berbuah teman-teman, sudah 4 tahun lebih kurang umurnya. Bahkan jagung, buah naga, buah pepaya California, buah markisa dan buah nanas, semua kita tanam di sini. Cuma di pinggir sungai ini kita sudah kelola kemarin ini dari semak belukar. Bisa saudara lihat ini tempat saya duduk sekarang di atas bukit sekitar 30 meter, di bawahnya sungai dan di seberang sana juga sungai. Bukit penuh dengan pepohonan, ada buah pohon pakis sebagai tempat bisa kita healing. Di bawah kita ini sebelum menuju sungai bisa kita lihat lengkap
dedaunan hijau berwarna hijau, daun pakis khususnya kita pelihara. Bahkan kayu-kayu yang besar ini kita pelihara juga sebagai menahan longsor. Kedua teman-teman, di atas sana kemarin memang ada pohon yang sangat besar, sekitar 3 kali drum besar pohonnya, sudah 50 tahunan. Cuma masa kita dulu SMA, karena banyak tawon di sini, tawon harinuan namanya, tempatnya juga bisa dikatakan sangat angker. Apabila tawonnya berkeliaran bisa beribu-ribu ya, karena mereka berkelompok. Cuma mengenai masalah tawon nanti kita ceritakan tersendiri. Khusus dulu taman ini ya teman-teman, kita akan kembangkan menjadi ekowisata di salah satu desa Jorlang Hataran, Kabupaten Simalungun, Kecamatan Jorlang Hataran. Dari Balata menuju Bunga Jorlang Hataran ada namanya SMP Negeri 2 Jorlang Hataran di sebelahnya. Dari kayu-kayu ini nanti rencananya kita akan kembangkan ini menjadi tempat seperti di Bali Ubud, khususnya kita buat berupa ayunan. Ini sudah ada 3 pohon besar, bahkan di sini nanti kita buat juga langsung pandangan kita ke bawah bukit sana, kita buat berupa ayunan di bawah pohon, di bawahnya sampingnya ada pohon aren ini supaya bisa menyejukkan, kita tidak kena langsung matahari. Nanti kita buat juga di sana sebagai tempat seperti naik-naik sepeda atau menyeberang dengan pakai tali ya, atau kawat. Artinya juga saya kurang tahu apa istilahnya itu, seperti kita ke Taman Mini Indonesia Ancol pernah saya lihat, bahkan di Bali ya. Jadi kita juga bersihkan ini kemarin sekitar 3 minggu lamanya sesudah kita bakari. Di bawahnya ini kita tanami juga tanaman-tanaman obat herbal atau bumbu-bumbu sebagai tradisional untuk mendukung nanti kalau kita makan di sini ikan lele bakar ataupun ayam panggang, semuanya kita sediakan bumbu-bumbunya di sini, baik berupa jahe, kunyit, ini pohon serai, daun serai, bahkan kita juga bisa makan jagung muda di sini. Lengkap nanti di sekitar sini teman-teman, karena ini salah satu pusat monyet terbesar di Jorlang Hataran. Disinilah mereka tidur, di pohon-pohon ini sengaja kita pelihara supaya mereka bisa menikmati juga jagung muda kita berikan sebagai sumber makanan mereka. Di bawahnya ini bisa kita jadikan warung-warung kecil, ini sudah kita bersihkan. Di pinggir bibir sungai ini bahkan di bawahnya kita buat kolam pemancingan. Jadi sambil mereka memancing, sambil santai, sambil healing, kita sediakan di sini nanti warung-warung kecil ya, sebagai makanan snack atau minum kopi ataupun minum jus. Karena di sini juga kita sediakan buah naga, buah pepaya, buah pisang barangan yang siap kita goreng ataupun kita bakar atau kita rebus. Bahkan jagung muda ini kita bisa sediakan untuk para pengunjung. Kita lengkap dengan air bersih di sini, bahkan listrik nanti bisa masuk atau melalui wifi juga bisa ya teman-teman. Sebenarnya banyak yang kita harus terangkan karena keterbatasan waktu kita, sebentar ada pekerjaan lain. Nanti kita akan coba sambung untuk live streaming langsung di sini. Kemarin ceritanya juga monyet-monyet di sini kita saling bercengkrama ya, antara monyet dengan manusia. Sekarang tidak ada lagi takutnya di Jorlang Hataran, khususnya di kebun ini, karena sering kita kasih makan jagung muda. Bahkan ubi-ubi keladi seperti ini kita sengaja tanam ya teman-teman, supaya kita dapat menikmati ubi keladi ketika kita butuh makan atau sambil santai untuk bisa camping di sini. Ini juga kita sediakan tempat camping bagi mahasiswa ataupun bagi anak sekolah yang berani menguji nyali di pinggir sungai seperti ini, tidur-tiduran atau bercamping.
sambil melihat pohon aren yang lagi disadap. Banyak sekali di sini pelajaran yang bisa kita lihat ya, sambil melihat karet yang disadap atau pohon tua aren yang lagi diambil tuanya atau pohon niranya, air niranya. Bisa di sini kita mengedukasi ya. Lagi pula kita buat di sini kolam terpal sebagai persediaan kita kalau makan ikan bakar, baik berupa ikan nila maupun ikan mujair, ikan lele. Inilah dia kolam terpalnya. Kemarin sudah sering kita buat, ini diupload di YouTube maupun di Facebook. Kita tanami di atasnya berbagai jenis sayuran untuk pakan lelenya, bahkan pepaya California juga kita sediakan sebagai sumber makanan lele kita ini kalau mereka kelaparan ya. Ini dia sudah kita sediakan. Inilah dia lokasinya sambil kita pulang. Nanti kita buat di sini sepeda-sepeda ya di atas bukit ini untuk menyeberang ke sana, atau berupa hiking ataupun balap sepeda atau kereta jumping bisa kita sediakan. Nanti kita akan ajak dulu untuk para showroom kereta atau Honda atau Yamaha untuk bisa kerjasama di sini, dan kita akan mencari sponsor untuk jenis-jenis minuman dari perusahaan-perusahaan. Kita ajak di sini untuk kerjasama karena di sini sangat bagus lokasinya teman-teman, berada di pinggir jalan. Sekitar 300 meter hingga ke lokasi ini dari jalan langsung bisa kereta ataupun sepeda motor. Inilah kemarin yang sudah kita tebas, ini jagung mudanya. Sesudah tua seperti ini kita tebas, kita panen, dan kita sudah jual. Ini dia yang belum panen. Sambil kita pulang menuju lokasi kita pulang, inilah dia situasinya. Bisa saudara lihat durian musangking yang sering kita terangkan di sini. Ada sekitar 150 pohon. Bahkan di bawahnya kita tanami kopi robusta sebagai nanti 2-3 tahun ke depan kita bisa memanen sambil mengedukasi para mahasiswa. Kalau KKN ke sini atau KKU, sambil kita langsung praktekkan cara membuat kopi robusta untuk dijadikan sebagai kopi, sebagai minuman khas kita orang Indonesia teman-teman. Sementara sayur-sayuran juga kita sudah sediakan berbagai jenis bayam, sambil kita makan siang atau sarapan di sini menikmati sedapnya bayam. Kita bisa petik sendiri, jagung kita petik sendiri. Bahkan pepaya California, inilah dia jenisnya teman-teman, sangat besar-besar. Kita nanti akan semprot ini supaya tidak mengandung penyakit ya. Ini dia jahenya, sudah kita bersihkan kemarin sebagai bumbu-bumbu kalau kita nanti membuat rujak dicampur dengan pepaya ini. Bahkan buah naga yang sudah kita sediakan ini lengkap semua ya. Kita bisa juga sambil santai di bawahnya menikmati buah naga di pohon durian musangking ini. Sementara teman-teman, inilah dia semua pohon yang kita sudah sediakan untuk segala buah-buahan nantinya rencananya di agrowisata Rusman Sialagan. Sementara air bersih juga kita disediakan di sini karena dari sinilah ada 3 km sumber mata air. Dari mata air langsung kita tampung di sini ya teman-teman. Ini dia sumbernya, pipanya ini. Sementara itu juga lah yang bisa kita ceritakan. Ayam kampung juga kita sudah sediakan di sini. Ayam kampung ya, oke. Mohonlah dibantu subscribe untuk channel YouTube Rusman Sialagan. Begitu juga di TV Johnson, mohon diklik @bang_JHON77. Terima kasih.